membantu bagaimana pembuatan kebijakan, bagaimana mengevaluasi program, bagaimana merencanakan atau pembuatan rencana strategis Renstra gitu beberapa tahun ke depannya, bagaimana mencoba mencari data apa sih kebutuhan masyarakat sebenarnya. Sekarang ngomongin perguruan tinggi di Indonesia yuk. Jadi aku akan menyampaikan 2 poin besar, dan please mangga banget ya gitu kalau teman-teman mau menyampaikan atau memberikan usulan, tanggapan, komentar, ataupun masukan lainnya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin pendidikan perguruan tinggi Indonesia tuh aku kepikiran 2 hal. Pertama, bagaimana membuat perguruan tinggi ini lebih bisa mengaplikasikan risetnya itu kepada kebutuhan yang sebenarnya. Yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi, salah satu fungsi perguruan tinggi yaitu sebagai konsultan. Di mana perguruan tinggi ini bisa banget menurutku jadi konsultan para pemerintah kota atau pemerintah daerah di sekitarnya. Gitu, misalnya contoh di Unpad gitu ya. Nah, itu tuh Unpad harus berperan sebagai konsultan dari Pemkot Sumedang ataupun ya Pemprov Jabar gitu, karena Unpad ini ya nggak semua Unpad, misalnya semua universitas itu memiliki para think tank gitu. Orang-orang pintar emang paham banget di bidang masing-masing. Dan karena memang mereka berkutat pada riset, mereka tahu kemajuan riset terkini ya, gitu ya, yang dapat diaplikasikan di lapangan tersebut, itu dapat sangat membantu bagaimana pembuatan kebijakan, bagaimana mengevaluasi program, bagaimana merencanakan atau pembuatan rencana strategis Renstra gitu beberapa tahun ke depannya, bagaimana mencoba mencari data apa sih kebutuhan masyarakat sebenarnya. Karena adanya kebutuhan yang jelas dari para dari para pemerintah ini, either kota ataupun provinsi ataupun kecamatan desa, dan memang perguruan tinggi pun memiliki tugas untuk tridharma perguruan tinggi, melakukan penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran. Dari segi penelitian yang jelas, ketika memang ada kebutuhan yang fix, emang clear dari sebuah pemerintah kota daerah ini untuk memajukan kota atau daerah tersebut, maka itu menjadi kebutuhan yang sangat jelas untuk membuat penelitian di bidang itu. Lalu dari segi pengabdian pada masyarakat, nggak usah diomongin gitu ya, jelas bahwa ini sangat berkontribusi, sangat efektif sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Dan juga untuk pengajaran. Para dosen-dosen yang menjadi konsultan untuk proyek-proyek tertentu yang dari tadi ya pemerintah kota dan sekitarnya itu bisa banget untuk meminta atau menyuruh atau mewajibkan mahasiswanya terlibat dalam proyek tersebut, sehingga mahasiswa ini tahu bagaimana mereka nanti akan menghadapi dunia nyata ketika mereka nanti akan benar-benar menghadapi klien yang sebenarnya, ketika mereka benar-benar harus memetakan, memahami masalah apa sih yang ada, bagaimana cara memetakan atau represent the modelnya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, dan take actionnya seperti apa hingga evaluasinya. Lalu setelah itu tentunya ini dapat dibungkus dalam sebuah penelitian, dapat dipublikasikan dengan lebih banyak gitu kan. Dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai poros dari kemajuan daerah tersebut, itu dapat sangat membantu hubungan mutualisme antara pemerintah daerah tersebut dan juga perguruan tinggi negeri ini, yang nggak harus negeri ya, swasta juga gitu. Ketika itu juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk peningkatan bagi para dosen ini untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya gitu kan, dari asisten ahli menjadi lektor kepala dan profesor, itu dapat menjadi sangat sinergis antara perguruan tinggi dan juga sebagai dari daerah sekitarnya. Tapi gimana dong Val kalau misalkan uangnya nggak terlalu ada, ya karena APBD dari daerah tersebut nggak banyak misalnya. Ya udah, perguruan tinggi ini juga bisa menjadikan sebagian dari divisi mereka itu, sebagian tugas mereka itu untuk mencari klien swasta gitu. Jadi memang benar-benar dapat menjadi juga poros sebagai salah satu source of income dari perguruan tinggi negeri tersebut, selain dari uang kuliah dari mahasiswa, yang mana kalau misalkan mereka ingin meningkatkan kualitas ataupun fasilitas dari perguruan tinggi negeri ini atau swasta itu, maka mereka harus menaikkan UKT. Ya enggak gitu sob gitu, karena mereka bisa mencari klien sendiri karena mereka sebagai konsultan. Makanya model bisnis ini menurut aku dapat menjadi suatu kesempatan untuk menjembatani kebutuhan realita yang sebenarnya, dan juga kemampuan analisis yang sangat tajam dan juga kemahiran para peneliti-peneliti di perguruan tinggi tersebut. Itu dapat membantu mahasiswa untuk siap prepare menghadapi dunia yang sebenarnya. Oke, itu yang ide yang pertama nih. Ide yang kedua adalah bagaimana melibatkan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ataupun mungkin para alumni yang belum mendapatkan pekerjaan sebagai asisten dosen. Kenapa ini menjadi penting? Kita juga udah bahas ya di beberapa video sebelumnya terkait dengan mengapa sih kita harus menjalani ujian gitu. Kenapa ada tes, kuis, dan semacamnya.
Selain karena memang untuk memberikan atau ya mengukur ya kemampuan mahasiswa tersebut sehingga bisa memberikan IPK pada mahasiswanya, ini dapat memiliki peran sangat penting untuk pembelajaran. Kenapa? Karena formative evaluation atau bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk pembelajaran itu bisa membuat mahasiswa menjadi lebih paham terkait dengan apa yang dia pelajari. Karena kan tadi ujian itu harus berdasarkan dari tujuan. Jadi setelah setiap mata kuliah gitu ya memiliki tujuannya apa sih learning objective dari mata kuliah satu semester ini? Oh, ada 3, misalnya 1, 2, 3. Nah, indikator masing-masing learning objektifnya ada apa aja? Oh, misalkan untuk menguasai yang pertama, maka harus bisa melakukan A, B, C, dan D, seterusnya. Yang kedua gimana, dan seterusnya. Lalu, ujian harus merepresentasikan atau bisa mengukur learning objektif ini. Sehingga bisa dikatakan, oh, program pembelajaran ini berhasil, gitu kan. Itu dari segi sistemiknya. Dari segi siswanya tentunya, oh, mahasiswa ini ketika mendapatkan nilai A di mata kuliah tersebut, yang mana evaluasinya sudah merepresentasikan dari apa yang target learning objektifnya, maka bisa dikatakan mahasiswa ini mampu menguasai learning objektif ini, gitu kan. Dan kenapa perlu banyak asisten dosen atau asisten ahli? Kalau misalkan di Australia ini, menurut aku udah bagus ya, udah mengarah ke sana, gitu, karena ujiannya esai, sehingga bisa memfasilitasi pemahaman, tidak hanya terbatas pada mengingat atau memorizing the knowledge dari mata kuliah tersebut. Karena ini agak komprehensif sedikit. Jadi kalau misalkan di taksonomi Bloom itu merupakan cognitive level, dan ketika kita memahami suatu hal atau mempelajari suatu hal, itu ada beberapa. Yang paling rendah itu adalah memorizing atau mengingat. That's it. Hafal, tok, selesai. Nah, yang kedua itu adalah memahami. Nah, jadi ketika kita bisa memahami, maka kita bisa menjelaskan ke orang lain menggunakan bahasa kita sendiri. Nggak cuma plek-plekan kayak kita ngopas dari buku ataupun dari jurnal. Berikutnya, application. Bagaimana mengaplikasikan pemahaman ini terhadap pemecahan suatu masalah misalnya. Yang keempat, analysis. Bagaimana kita bisa untuk menganalisis lebih dalam apa sih komponen-komponen terlibat yang berada dalam hal yang kita pelajari tersebut. Berikutnya, sintesis. Setelah menganalisis tadi kita breakdown, komponen-komponen apa aja, dikaitkan juga dengan komponen-komponen lain yang pernah kita miliki, sehingga kita bisa menghasilkan suatu hal yang baru. Dan juga nanti ada evaluation ataupun creation, tergantung dari tahun berapa gitu ya si taksonomi Bloom ini. Tapi prinsipnya, ketika kita hanya mengerjakan soal-soal hafalan, itu baru level terendah aja. Nah, kalau misalkan mau lebih tinggi, misalkan tadi ya, understanding ataupun understanding ataupun application, maka perlu ada effort lebih tinggi pula dalam proses evaluasinya. Itu dengan apa? Adanya soal-soal seperti esai yang memaksa gitu ya mahasiswa untuk membuat, menceritakan, menyampaikan secara tertulis apa sih yang mereka pahami dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena bisa sebenarnya soal-soal multiple choices itu dalam ya menguji gitu ya pemahaman, tapi relatively nggak terlalu banyak ya gitu. Nah, kalau misalkan esai, tantangannya apa? PR banget untuk ngevaluasi gitu kan. Misalkan dalam satu mata kuliah mahasiswa yang ikut serta ada berapa? Ada 40, 70, 100 orang. Ya, bubar jalan itu dosennya. Gimana cara mereka evaluasi? Gimana cara mereka nanti menyelesaikan tugas-tugas administratif lainnya? Gimana cara mengerjakan tugas mereka sendiri sebagai penelitiannya juga, pengabdian pada masyarakatnya juga? Nggak mungkin. Oleh karena itu, ketika dosen melibatkan para mahasiswa tingkat akhir gitu ya, yang emang udah fokus skripsi aja, ataupun alumni yang belum dapat kerjaan, memberikan kesempatan ini pada mereka gitu. Jadi asisten di mata kuliah ini yuk, gitu. Nanti kamu coba bantu, misalkan bisa juga dibantu mereka untuk bantu mengajar yang memfasilitasi pembelajaran di kelas, gitu kan. Dan juga tentunya dalam hal konteks untuk mengevaluasi ujian dan memberikan feedback, ini dapat lebih spesifik dan dapat lebih membuat mahasiswa yang sedang belajar mata kuliah tersebut beneran paham. Oh, salahnya di sini. Oh, harusnya seperti ini, gitu. Karena mereka mendapatkan feedback yang spesifik. Dan juga tadi ya, untuk dari si asisten dosen ini juga mendapatkan pengalaman, oh gimana cara kita mengevaluasi, gimana cara memberikan feedback. Kalau misalkan dalam bentuk pembelajaran di kelas, gimana caranya memfasilitasi diskusi, bagaimana caranya mengarahkan orang yang belum berpendapat untuk berpendapat, dan seterusnya, sehingga iklim proses pembelajaran dalam kelas pun dapat menjadi lebih interaktif, dapat menjadi lebih kompleks, dan dapat membuat hasanah pengetahuan yang lebih luas pada mahasiswa yang sedang belajar. Ini akan memberikan keuntungan untuk beberapa pihak gitu ya. Dosennya terbantu, asisten dosen mendapatkan pengalaman bagaimana mengajar mengevaluasi, mahasiswanya mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya lagi. Mungkin itu so far kali ya, singkat kira-kira dua saran atau yang bisa dilakukan dari sebuah perguruan tinggi, ataupun ya secara mikro kalau misalkan setiap mata kuliah ingin menerapkannya. So, gimana menurut kamu?